Oke, hai, kembali lagi sama gue, Coach Andrian Raturandam. Nah, kali ini gue mau bahas tips, learn, and knowledge. Seperti biasa dengan pembahasan prinsip, strategi, dan taktik dalam permainan tunggal, turnamen, atau single tournament. Oke, tapi sebelumnya, seperti biasa ya, jangan lupa di-subscribe dulu dong di channelnya, oke? Alcaraz. Dia. Belum nonton, subscribe dulu ya channel gua dan klik loncengnya. Oke, udah di-subscribe kan? Nah, seperti janji gua, berikut ya beberapa prinsip strategi yang paling penting kita mengetahui taktik dan dalam permainan tunggal atau single. Dan poin yang akan gue bahas ini atau share sangatlah penting untuk turnamen player, tetapi tidak menutup kemungkinan juga untuk kelas intermediate bahkan beginner. Oke ya, kita mulai. Yang pertama gue mau bahas adalah bagaimana kita memukul bola, keep the ball in play, yaitu menjaga bola tetap dalam permainan. Jadi kan kalau kita main, kita harus keep the ball in play ya, jangan mati-mati sendiri. Nah, yang kedua, have a game plan atau punya rencana permainan. Sebagai contoh ya, strategi dasar berbagai taktik yang biasanya kita rencanakan untuk digunakan dalam pertandingan atau permainan itu sendiri. Dan setelah itu juga ada strategi alternatif atau rencana B atau plan B dengan taktik yang digunakan kalau rencana pertama atau plan pertamanya tidak berjalan. Jadi kita harus punya plan B. Nah, ketiga, gunakan senjata terbaik Anda, yaitu use your best weapon atau your best shot ya. Nah, seperti biasalah kalau ambil forehand, kalau bagusnya forehand nggak pakailah forehand. Kalau backhand ya forehand. Biasanya kan pemain itu banyak ambil forehand ya. Nah, yang keempat, gunakan tembakan yang lebih agak lemah untuk mencegah pembuka lawan dalam mengurangi kecepatan dan seterusnya. Seperti ya istilahnya kita slowing the pace untuk kita dapat bolanya yang dapat enak baru kita pukul lagi. Nah, yang kelima, gunakan pukulan-pukulan yang smart ya, cerdas, seperti menganalisa situasi permainan dalam permainan tapi sesuai dengan kemampuan dan kemungkinan yang kita punya, yaitu weapon yang kita punya. Jadi kita harus main pintar. Kadang-kadang kita harus play if the ball is difficult, masukin dulu, atau bola enak baru pukul. Nah, yang keenam, always bersikap positif dalam mengatasi segala emosi atau agresi. Nah, itu sangat penting ya, karena kadang-kadang kita suka terburu-buru. Nah, yang ketujuh, setelah Anda memutuskan berkomit pada pukulan Anda, don't change twice atau pikir ulang kedua. Misalnya kalau kamu mau memukul forehand down the line, jangan berubah last minute untuk memukul cross court. Dan kedelapan, cobalah untuk mengadaptasi gaya pertama yang kita biasa main, yaitu kekuatan kita dulu. Baru setelah itu mengeksploitasi kelemahan lawan. Jadi kita harus tahu kekuatan kita apa. Misalnya butuh servis, kita pakai servis. Setelah itu baru main lawannya seperti apa. Nah, yang 9, menggabungkan kekuatan semua dengan kontrol pertandingan dan mengurangi waktu respon lawan yang diperlukan untuk bermain sebagai yang pemenang ya. Jadi kita harus merespon beberapa pukulan-pukulan atau lawan main seperti apa, kita harus respon dan kita lakukan permainan yang baik. Dan 10, gunakan kombinasi tembakan-tembakan menciptakan, yaitu buka pukulan forehand,
down the line, terus diikuti dengan forehand cross court, menyilang pendek. Jadi ada kombinasi ya. Jadi panjang dulu down the line, terus open court, make the ball opponent running left to right. Jadi jangan satu tujuan aja. Dan 11, coba buat cross court ya, dan variasi. Kadang-kadang mukul panjang, dalam, depth, dan juga open court, mukulan silang, dan juga wrong footing. Mau mukul ke, misalnya melawannya dulu, udah lari ke kanan, pukul balik ke kiri, itu namanya wrong footing. Dan yang ke-12, cobalah untuk mendapatkan tenaga, yaitu momentum dalam pertandingan. Dan harus mendominasi pertandingan, bermainkan dengan tempo. Jadi harus main tempo ya, harus ada keras, pelan, speed, spin. Jadi semua itu tempo dimainkan. Dan 13, mencoba menganalisis pertandingan selama pergantian pemain atau change over ya. Jadi kalau pada saat change over atau istirahat, lakukan taktik-taktik perubahan untuk bisa melakukan next plan-nya. Dan 14 yang terakhir, mencoba untuk mendominasi poin setiap kesempatan. Jadi ada kesempatan apapun kita harus bisa mendominasi permainan itu. Ya, itu kira-kiranya ulasan atau tips gua tentang principle for strategy and tactics turnamen single play. Ya, kalau kalian suka videonya, ya jangan lupa ya subscribe, klik notifikasi belnya, dan nonton video gua yang lainnya. Seperti biasa, my daily practice, yaitu kegiatan gua hari-hari tentang tenis atau latihan atau melatih. Dan juga ada tips. Nah, tips juga seperti ini, tips learn and knowledge, yaitu biasa gue ngasih tips dan juga ngasih ada pengetahuan tentang tenis. Dan ada video gue yang slice, yaitu ngobrol-ngobrol dengan kalangan tenis dan legenda-legenda tenis lainnya. Dan yang terakhir ada Did You Know, konten Did You Know itu adalah seputar tenis atau ada komunitas tenis, ada apakah yang kalian tahu tentang tenis. Oke, semoga bermanfaat ya videonya gue ini, dan I'll see you guys later. Bye. Nah, oke. Nah, sekarang gue akan buat video ini. Video gue karena sudah kejadian, yaitu kan gue pernah posting video gue sebelumnya ya. Video postingan gue sebelumnya di Reels itu bilang bahwa gue punya teori konspirasi. Tapi sebenarnya itu teori cocokologi aja, teori-teorinya gue. Karena pada di situ gue bilang bahwa kan gue di endorse sama ASICS, jadi gue pakai sepatu yaitu Court FF3 yang Novak punya. Jadi setiap kali yang gue pakai, yang gue dikasih, misalnya Novak pakai di Grand Slam, dia juara. Nah, kali ini teori gue benar. Dan pada sebenarnya waktu itu Danim bilang ya, coach buatnya nanti coach pas dia juara, jadi kan pasti itu. Nah, tapi kalau gue buatnya pas setelah Djokovic juara kan jadi nggak surprise lagi, nggak ada excitementnya gitu. Karena pada saat itu kan Djokovic juga pernah going down juga, kalah 2 set sebelumnya kan. Akhirnya gue juga tanya, gimana nih teori gue cocok nggak nih? So ada yang bilang masih on valid coach, masih on valid. Jadi ya makanya kali ini gue udah kasih tahu bahwa teori gue benar. Oke, nah ini gue kasih tahu ya, ini yang supaya kalian tahu bahwa Djokovic pertama kali waktu juara di Grand Slam Australian Open, ini sepatunya nih ya, yang model ini gue pakai sepatunya. Jadi dia juara di Grand Slam Australian Open. Nah, terus kan kemarin lagi gue bilang bahwa di French Open ini sepatunya yang warnanya ya. Ini sepatunya ini dia juara Grand Slam French Open. Nah, waktu gue bilang back to back jam Wimbledon, gue dapat sepatunya ini warnanya hitam. Tapi dia dapatnya hijau, makanya dia kalah di final, nggak jadi juara. Oke. Nah, yang terakhir ini dia sepatunya yang Djokovic juara US Open. So, jadi teori gue benar ya. Oke, apa sepatu yang gue pakai pasti Djokovic juara. So, bagaimana menurut kalian? Alright, thank you Asik buat supporting gua dan juga Tenis Indonesia.